di dalam sebuah rumah tangga itu kan untuk finansialnya lebih sensitif lah. Jadi lebih ke menghindari hal-hal apa ya kayak kecurigaan. Kerikil-kerikil kecil disingkirin lah. Kayak gitu. Untuk financial management itu kan sebenarnya lebih ke apa ya kayak keinginannya kita sendiri. Keinginan sendiri. Benar. Jadi bukan spesifik mengenai tentang gender. Karena emang bener yang berkedok self reward itu selalu menggoda gitu. Iya pasti. Apalagi kalau tiba-tiba lagi ke mall ada sepatu bagus, baju bagus, harga promo. Loh, promo nih. Lebih kayak kalau mau nabung dengan cara kayak gitu, konsistensinya itu lebih penting. Nah, bener berarti konsistensinya emang harus dikuatkan ya. Lebih ini sampai nonton bahaya. Langsung nanti disensor aja, disensorin gitu ya. Halo guys, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friend. Dadah! Hai, balik lagi ke acara podcast Ngobes. Kali ini kita kedatangan tamu lagi. Kita akan bahas masalah, biasanya kan kalau masalah yang berhubungan dengan finansial gitu kan cewek-cewek nih ya. Sekarang kita kedatangan yang mas-mas yang tahu banget seluk-beluk masalah finansial. Kita ada kedatangan sama Mas Fauzi. Halo Mas Fauzi, pagi Rizal. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas. Ya. Nah, Mas Fauzi ini panggilannya Mas apa? Mas Uji ya? Kalau Biasa di rumah dipanggil sih Fauzi, Pak tapi kalau Fauzi. di kantor sih Uji. Mas biasanya, Uji ya, oke. Mas Uji, kabarnya hari ini baik ya pastinya ya. Alhamdulillah baik. Nah Mas Uji, kalau boleh tahu kan ini kan kita mau bahas masalah finansial. Kenapa sih Mas Uji bisa masuk ke dunia finansial? Emang dulunya backgroundnya seperti apa? Dulunya sih dibagi kuliahnya kan di bagian ekonomi ya. Oke, Lebih ekonomi. ke perpajakan. Jadi lebih ke di dunia ekonomi kayak istilahnya bergelutnya di dunia ekonomi. Di dunia gitu. ekonomi. Ya, Kuliahnya dulu di mana nih Mas? Dulu D3-nya di UNER. UNER. Terus lanjut transfer di Stesia. Stesia, Ya, oke, berarti alumni UNER dan Stesia Ya, ya. Oke. Nah, itu emang dari dulu setelah lulus kuliah emang sudah masuk ke dunia finansial atau pernah di dunia lain ya? Setelah lulus sih langsung ke finansial sih. Langsung ke Lebih finansial. ya, Oke, lebih ke berarti untuk sekarang ini di kantor yang sekarang ini fokusnya ke bagian di bagian accounting. bagian accounting. Bagian accounting, Oke, accounting ya. Jadi langsung keluar muncul rumus-rumus ya. Utang piutang perusahaan lah, penggajian segala macam langsung ya Mas. Nah, kalau kayak gitu kerjanya biasanya kan kalau orang tahu masalah accounting itu kerja kan cuma mengurus kayak misalkan keuangan aja gitu kan ya Mas. Lebih fokusnya lagi seperti apa sih kerjanya untuk di bagian accounting itu seperti apa sih? Kalau di sini sih lebih ke mengatur arus kas ya. Jadi kita di sini tuh mencatat semua arus kas, jadi baik masuk keluarnya, terus untuk bagaimana ini bisa mencukupi dana ini, terus misal ada dana-dana yang semisal ini problem perlu dipertanyakan, jadi kayak gitu. Jadi lebih mengatur sama mengelola aja sih. Oke, berarti fokusnya mengatur sama mengelola keuangan perusahaan. Oke, wih, biasanya kan cewek nih ya Mas. Nah, gimana sih Mas kalau pendapat Mas kalau misalkan nih selain Mas nih ya, pasti ada kan di luar sana yang bagian finansial itu cowok ya, tapi kan emang notabene kebanyakan kan cewek. Pendapat Mas Uji sendiri gimana sih masalah cowok yang kerjanya tapi di bidang finansial gitu? Sebenarnya kayak gitu bukan spesifik ke gender ya, jadi lebih ke semuanya ya. Jadi untuk financial management itu kan sebenarnya lebih ke kayak keinginannya kita sendiri. Keinginan sendiri. Benar. Jadi bukan spesifik mengenai tentang gender. Mungkin kalau lebih gender, lebih stigma yang di masyarakat itu kan lebih ke
mungkin cowok lebih malas ribet. Iya benar. Gitu. Jadi pengennya yang simple. Sedangkan kalau cewek kan lebih teliti. Benar. Jadi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi emang sebenarnya tergantung individunya masing-masing kan ya Mas. Kalau misalkan cowoknya dia suka teliti, suka hitung-hitungan ya nggak masalah gitu kan Mas. Karena emang kebanyakan kan di luar sana kalau yang lagi membutuhkan nih bagian finansial, cewek usia gini-gini kebanyakan kan wanita yang dibutuhkan gitu ya Mas. Nah terus nih berhubungan masalah finansial nih Mas, pasti kan ada yang namanya hitung-hitungan gitu kan ya Mas. Nah ngaruh nggak sih Mas kehidupannya Mas kayak misalkan mau beli ini harganya segini, aku hitung dulu gini. Kalau misalkan mau beli, biasanya kan kalau apalagi cewek nih, kalau ke supermarket ya, dia kalau mau beli barang pasti lihat nih kanan ke kiri. Oh, walaupun produknya sama, harganya beda. Ini diskon segini, ini segini. Oh yaudah ambil yang lebih murah aja. Kayak gitu nggak sih Mas? Ngaruh ke kehidupan Mas Fuji sendiri nggak? Cukup ngaruh sih. Ngaruh juga ya Mas? Cukup ngaruh. Jadi kalau semisal kita mau beli sesuatu gitu, kita juga lihat benefitnya apa aja, terus budget kita untuk membeli barang itu berapa, terus masa pemakaian barang itu seberapa. Jadi lebih mikir ke situ sih. Lebih mikir ke situ. Iya, jadi untuk berdampak apa enggaknya ya menurutku cukup berdampak. Terus kalau misalkan di lingkungan nih Mas, kayak di tempat tongkrongan nih teman-teman Mas sendiri, itu ngaruh juga nggak? Biasanya kan ada yang ngomong, pelit nih gitu, misalkan mau beli ini yuk, saya sebentar, oh enggak, pasti ada yang ngomong. Kalau cowok kan pasti ngomongnya ceplas-ceplas, buset masa lagi itu aja perhitungan gitu. Itu ada ngaruh juga nggak di tergantung lingkungan tongkrongannya Mas ya? juga sih ya, cuma tongkrongannya. Iya, tapi biasanya kayak gitu kalau kita sama-sama orang yang tahu bagaimana manage finansial kayak gitu, lebih ke ya cari yang biasa-biasa aja. Yang penting kan esensinya buat kumpul, kayak misal kayak gitu. Oke, berarti nggak ngaruh ya Mas. Tapi ada nggak teman Mas yang ngomongin kayak gitu? Ada. Maksudnya kan lu ini tuh buat diri lu. Jadi ngapain sih pelit sama diri sendiri? Kadang ada yang kayak gitu kan. Kayak gitu. Kan, tapi harusnya kan sebenarnya kayak gitu kan ada waktunya sendiri. Jadi nggak selalu kita beli yang mahal di tempat-tempat yang fancy kan. Enggak juga. Jadi ada waktunya kapan kita harus ke tempat yang menurut kita fancy, yang enak, ada yang tempat kita yang cukup untuk nyaman buat ngobrol, enggak harus di tempat yang bagus, mewah gitu. Seperti itu sih. Seperti itu. Terus ada nggak sih Mas, kalau misalkan orang-orang sekarang ini kan dia ada yang namanya self reward gitu kan. Nah, di Mas Uji sendiri ada nggak sih yang namanya kayak aku mau beli ini untuk self reward gitu? Karena kan kalau kata Mas Uji kan perlu perhitungan nih. Ada nggak? Atau misalkan tiba-tiba datang ke tempat atau datang ke mall nih lagi jalan-jalan terus lihat baju, lihat sepatu yang keren-keren, langsung beli gitu. Ada nggak sih? Atau mungkin cuma lihat-lihat doang, nggak usah deh, masih belum butuh. Kayak gitu nggak? Sebenarnya kalau untuk self reward sih ya sedikit banyak sih ya masih. Masih ya? Ya masih. Jadi untuk menghargai kinerja kita. Jadi kita udah kerja sekian bulan, sekian hari. Jadi untuk biar merasakan hasilnya, jadi salah satunya untuk self reward. Cuma kadang kan kita sendiri tuh banyak orang self reward berkedok boros berkedok self reward. Nah, benar boros berkedok self reward. Nah, itu gimana tuh? Kalau Mas Uji sendiri? Ya mungkin dia lebih ke untuk terlalu memberikan reward diri sendiri, yang mana untuk kebutuhannya sendiri itu sebenarnya itu nggak cukup untuk nggak terlalu butuh gitu loh. Nggak terlalu butuh. Iya, jadi cuma sekedar kepengen aja. Benar. Semuanya ini dibungkus dalam istilah self reward. Bener sih. Gitu. Bener sih. Apalagi kalau cowok kan notabene kan lebih boros daripada cewek nih. Ya. Kalau Mas Uji sendiri gimana? Kalau untuk borosnya kayaknya sih enggak sih ya. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu sih. Jadi karena emang semuanya di diri Mas Uji semuanya ada perhitungannya juga nggak ya? Iya benar. Jadi awal bulan kayak gini tuh sudah buat budgeting. Jadi ini ada pokok-pokoknya, ada yang premiernya, sekundernya, bahkan nanti tersiernya sudah budgeting di awal. Berarti ada kayak misalkan keuangan untuk kebutuhan pokok segini nih, sekundernya segini. Jadi ini benda ini sekunder atau bukan primer gitu. Berarti nggak perlu gitu kan ya? Iya, kecuali kalau dalam bulan ini sepertinya aku butuh ini nih. Jadi
harus mau nggak mau harus beli. Harus mau gitu, oke. Jadi harus diatur lagi budgetingnya seperti itu sih. Nah kalau Mas Uji sendiri kalau misalkan nih datang ke mall, lagi ada sale gede-gedean, itu tetap beli atau enggak nih? Karena kan biasanya kan kalau orang nih, mahal nih, terus kalau misalkan ada diskon lumayan nih, mau walaupun itu mau pokok, mau sekunder, mau primer, tetap aja dibeli gitu. Nah itu gimana tuh? Biasanya sih agak tergoda juga ya kayak gitu. Tetap ya, tetap ada ya, tetap ada. Tetap ada, karena kan kalau kita pikirnya tuh, wah ini nggak setiap hari nih, nggak setiap bulan bakal ada nih, wah ini lumayan nih, jadi kalau misal ini dibeli, jadi bulan depan, wah aku udah ada gitu. Jadi wes buat simpan-simpanan aja. Oke. Nah, tapi dengan catatan barang ini benar-benar berfungsi, bermanfaat ya, nggak cuma kita beli terus disimpan sampai gitu. Berbulan-bulan gitu. Belum, ternyata aku masih punya sepatu baru, atau waduh ternyata masih punya baju yang tagnya masih ada gitu. Kayak gitu. Nggak ngumpulin sampai kayak gitu ya, Mas. Ngumpulin sampai gitu. Jadi lebih ke dipakainya seperlunya aja. Oh ini kayaknya perlu jadi beli gitu. Oke. Nah, Mas Uji sendiri sebenarnya sekarang sudah menikah atau belum nih? Alhamdulillah sudah. Udah ya. Jadi kalau ada yang nanya nanti, sudah. Mas Uji udah nikah atau belum nih? Udah jawabannya ya, Mas. Sudah ya. Sudah. Istri berapa, Mas? Alhamdulillah akhirnya satu aja. Oh, satu ya. Bahaya. Sudah ada anak kan, Mas? Apa? Anak? Alhamdulillah masih belum. Oh, masih belum. Ya. Oke, berarti kayak baru nikah ya? Baru nikah. Oke. Nah, Mas, biasanya kan kalau misalkan di keluarga nih langsung pada nanya kan, nanti kan daripada nanya tanyain dulu. Sudah menikah ya Mas Puji ini ya? Oke. Sudah. Mas, kalau biasanya kan kalau di dalam hubungan kayak rumah tangga, pernikahan gitu ya, lebih tepatnya pernikahan, biasanya kan yang ngatur keuangan itu kan istri ya. Nah, duit suami kan duit istri nih. Nah, itu gimana? Yang ngatur keuangan di rumah Mas Uji sendiri atau istri? Jadi sebelum aku nikah sama istri ini, jadi kita ini ada obrolan yang mana mengenai finansial. Jadi bagaimana manajemen finansialmu, bagaimana manajemen finansialku. Jadi di situ kita menemukan titik di mana kita sama-sama bisa mengatur. Jadi untuk saat ini sih lebih ke aku sama istri sih. Jadi istri 50-50 lah. 50-50 ya. Oke. Istri ibu rumah tangga atau bekerja, Mas? Untuk saat ini masih ibu rumah tangga. Masih ibu rumah tangga. Oke. Jadi kebutuhannya yang ngatur Mas Uji juga, istri juga? Istri juga. Lebih banyaknya kemana nih? Mungkin lebih ke aku sih ya. Lebih ke Mas ya. Oke, berarti kan aku di sini kan juga merantau. Jadi kan perlu untuk budgetingnya yang lain sebagainya. Untuk kan, pulang gitu ya. Loh, istri ada di Kediri. Oh, di Kediri. Berarti Mas di sini ngekos. Oke, Masnya ngekos tapi udah punya istri, inget ya. Satu ya Mas, di Kediri doang ya? Satu ya, di Surabaya nggak ada ya? Satu. Ini sampai nonton bahaya. Langsung nanti disensor aja, disensorin gitu ya. Highlight ya, langsung di highlight. Oke. Iya. Tapi berarti lebih fokusnya yang ngatur juga Mas Uji? Ya, sama-sama. Jadi kita punya trust untuk finansial itu ya bareng-bareng. Bareng-bareng ya Mas. Jadi bukan yang kan biasanya kan ada yang cowok melimpahkan sepenuhnya untuk si cewek. Jadi yang cewek benar-benar yang ngatur semuanya keuangan dari kebutuhan pokok, untuk masak, untuk bulanan gitu semuanya istri. Sekarang kalau di Mas Uji sendiri? Kalau di aku 50-50, jadi setengah-setengah ya? Setengah-setengah. Jadi untuk yang rumah tangga diatur sama istri, kalau untuk yang kebutuhan operasional biasanya ke aku. Oke, gitu. Berarti kan kalau sekarang sudah berumah tangga, Mas Uji kan kalau dulu ya mungkin ya Mas Uji bisa beli barang sesuka Mas Uji kan. Nah kalau sekarang harus izin dulu atau tetap beli sesuka Mas Uji yang Mas Uji pengen? Yang berkedok self reward tadi loh Mas. Sebenarnya bisa sih kalau untuk beli sendiri, cuma kita kan ada kesepakatan untuk financial trust gitu ya. Jadi lebih ke buat proposal dulu. Buat proposal dulu. Jadi keperluannya apa, ini budgetnya berapa, nih boleh nggak gitu. Jadi buat proposal dulu ya, harus tanya dulu ya. Berarti harus tetap ya Mas Uji, tetap Mas Uji harus izin juga, terus harus baik-baik dulu sama istri gitu ya. Meskipun istri baik, jadi apa aja dibolehin, cuma kan tetap ada komunikasi ya, biar nggak ada kecurigaan ya. Karena kan
di dalam sebuah rumah tangga itu kan untuk finansialnya lebih sensitif lah. Jadi lebih ke menghindari hal-hal apa ya kayak kecurigaan. Kerikil-kerikil kecil disingkirin lah. Disingkirin gitu. Ya gitu ya. Apalagi Mas Uji kan di luar kota, istri juga itu LDR istilahnya ya Mas. Oke. Gitu. Jadi tetap harus izin. Tetap harus meskipun izin. Jarak ini nggak selalu sama, jadi WA dulu. Boleh nggak beli ini? Tapi kalau nggak dibolehin, tetap dibeli nggak Mas? Pernah nggak seperti gitu? Lebih ke kalau nggak dibolehin, lebih tanya kenapa nggak dibolehin sih. Oh gitu. Kalau selagi itu masih masuk akal sih, ya oke aja. Tapi pernah nggak sekali-kali gitu kayak nyolong gitu, udah beli tapi baru ngomong, pernah nggak nih? Nyolong. Iya pernah sih, pernah. Kebanyakan tuh gitu biasanya, beli dulu baru izin, baru ngomong aku mau beli ini ya, aku baru beli ini, baru ngomong gitu, pernah nggak? Pernah. Jadi waktu itu pernah beli barang gitu, udah sampai rumah, baru ya, kapan belinya? Gitu. Kalau kayak gitu kan, otomatis si istri kan nggak terlalu lebih marah nggak sih, cuma marah tapi ya cukup. Oh ya udah orang udah dibeli buat apa gitu kan? Karena setahu itu apa ya, seingatku itu. Barang itu beli waktu ya sama kayak Mas tadi bilang di mall ada diskon. Yang diskon, kan mumpung lagi ke mall juga gitu kan ya. Gitu, jadi daripada itu udah nggak ada barangnya, udah nggak diskon. Dulu. Tapi udah tak jelasin. Oh ini aku beli karena alasannya ini, karena ada promo kayak gitu. Jadi buat mengurangi amarahnya ya. Amarahnya ya. Nah Mas, kalau kebanyakan kan cowok-cowok ini kan pasti boros kan ya. Kayak aku sendiri cenderung orang yang kayaknya boros sih, dibilang boros ya enggak, dibilang enggak ya juga enggak gitu loh. Jadi gimana sih Mas cara mengatur keuangannya, apalagi yang cowok-cowok ini? Cowok-cowok kan pasti banyak pikiran yang untuk kedepannya lah, untuk inilah, untuk itulah, nggak ada kan ya. Nah cara Mas Uji sendiri gimana untuk cara mengatur keuangannya gitu? Apakah ada yang namanya di bidang investasi gitu, aku setiap bulan tuh nabung atau setiap bulan uangku disisihin untuk kesini gitu, ada nggak sih Mas? Kalau aku sendiri sih lebih ke mencatat pengeluaran ya. Jadi dengan adanya kita mencatat pengeluaran, kita tahu misal dalam periode 1 minggu kita ini udah belanja apa aja. Terus untuk evaluasinya ini kita ini banyak di apa sih? Oh makan ini kayak gimana sih? Oh kita terlalu makan yang mewah-mewah misalnya. Oh berarti aku biaya terbesarku di sini. Jadi untuk menganalisanya itu ya itu. Jadi dalam 1 minggu kita evaluasi. Jadi aku terlalu banyak di sini. Jadi untuk mengurangi istilah boros itu ya lebih ke kita evaluasi itu aja sih. Jadi mencatat pengeluaran yang udah kita keluarkan berarti banyak banget ya catatan-catatan atau Mas Uji berarti setiap bulannya atau setiap hari, setiap minggu selalu memikirkan perhitungan ya di otaknya gitu. Jadi di otaknya tuh langsung keluar A kali Z kali Y gitu ya. Iya, jadi pengeluaran kemarin ini udah ngeluaran apa aja ya. Oh, jadi ada budget sekian. Jadi kalau aku sendiri tuh untuk nabungnya sistemnya itu gini. Jadi aku spare uang sekian. Jadi kalau misal uang ini udah lebih gitu, lebihnya itu jadi kayak yang kurangnya ini lebih ke aku simpen gitu. Oh gitu, oke. Jadi kayak misal aku minat mau nabung 1 juta misalnya. Jadi ditabung di jatahku bulan ini 1,5. Jadi ketika aku sudah pas di 1 juta, jadi aku anggap itu minimku. Jadi bagaimana caranya 500 ini bisa bertahan untuk selanjutnya gitu. Oke. Nah, lebih ke situ sih. Nah, sekarang kan di luar sana nih Mas, ada kan yang namanya celengan uang itu loh Mas, celengan uang. Yang ada misalkan kita mau dalam 1 bulan dalam 1 tahun kita mau ngumpulin 15 juta, 20 juta. Nah, menurut Mas Uji itu efektif nggak? Tergantung orangnya juga ya. Kayak gitu kan kita kan untuk kebutuhan orang kan beda-beda ya. Sebenarnya sih kalau untuk cara kayak gitu sih bisa-bisa aja. Cuma tergantung orangnya kan. Orangnya kayak gitu kan kita udah ngatur segini banyaknya, misal udah dibagi dalam 1 hari ini kita harus nabung berapa. Iya, benar. Gitu. Cuma kan kita sendiri kan juga nggak tahu kebutuhan kita. Benar. Konsistensi juga kadang juga sulit lah. Nah, benar. Gitu. Makanya
lebih kayak kalau mau nabung dengan cara kayak gitu, konsistensinya itu lebih penting. Nah, bener, berarti konsistensinya emang harus dikuatkan ya. Lebih dikuatkan. Pantesan aja gitu ya. Aku setiap pertengahan angka itu selalu hilang. Perasaan udah ditabung kok nggak ada duitnya. Iya, konsistensinya ya sebenarnya yang perlu diperhatikan sih. Karena emang bener yang berkedok self reward itu selalu menggoda gitu. Iya pasti. Apalagi kalau tiba-tiba lagi ke mall ada sepatu bagus, baju bagus, harga promo. Loh, promo nih, tiba-tiba beli aja terus nyampe rumah, nyampe kos nyesel. Kok beli? Buat apa beli gitu kan nih Mas? Itu caranya gimana sih Mas? Apalagi kan kalau cewek sih pasti kan bener-bener yang namanya enggak. Kalau cowok kan gampang banget tergoda kan ya Mas. Nah, itu Mas Uji sendiri gampang tergoda atau gimana? Lebih ke ya itu tergantung kebutuhan juga. Jadi aku selalu menilai itu barang ini buat kedepannya ini berguna apa enggak? Berguna enggak? Jangka panjang apa enggak? Seperti itu. Jadi ngeremnya sih lebih ke misal kayak baju gitu. Di rumah masih banyak, nggak usah lah gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi lebih ke nanya diri sendiri ini perlu enggak gitu. Jadi bukan yang tipe yang ini bagus, ini diskon asal beli gitu enggak. Jadi lebih bisa ngerem lah ya. Bisa. Oke. Nah, kalau Mas Uji sendiri paling boros itu di mana? Biasanya kan orang-orang aku paling boros makan, aku paling boros nongkrong, paling boros hangout segala macam. Nah, Mas Uji sendiri yang paling boros kebanyakan apa? Lebih ke nongkrong sih kayaknya. Nongkrong? Iya, lebih ke nongkrong. Di Surabaya nongkrong? Sering nongkrong juga? Seringnya sih di rumah, karena kan istri di rumah. Oh, aku kirain di Surabaya sering nongkrong sendiri tanpa istri gitu. Jangan lempar bom ke rumah, Mas. Langsung melenceng lagi kan? Iya. Ada istri lagi mantan. Berarti seringnya nongkrong sama habisnya istri. Nongkrongnya di itu. Tapi kan ada istri nih ya. Dulu nongkrong juga. Sebelum menikah nongkrong juga. Lumayan cukup nongkrong juga. Nongkrong juga. Berarti emang kebanyakan nongkrong. Kalau nongkrong di mana nih? Kayak yang kafe-kafe bawah, menengah ke bawah, atau yang menengah ke atas, atau yang bener-bener up? Kalau up nggak terlalu sih ya, yang standar-standar aja. Standar aja. Kan kita juga lihat teman juga, karena ini tipenya yang sukanya yang di warkop, misal dia sukanya yang ini ada makanannya enak, jadi lebih ke makanan yang enak kayak gitu sih.